Nah, bisnis di sini adalah kamu make sure kamu investnya banyak, tapi you don't want to miss out on the next Google gitu loh. Perusahaan Indonesia yang aku ketemu mungkin yang ratusan itu, Heeh. mungkin kita cuma invest satu 2 perusahaan. Kuncinya any bisnis ya harus bisa figure out gimana kamu mempercepat cash conversion cycle. Oke, selamat pagi, siang, sore kepada penonton podcast Value. Seperti biasa, kita kedatangan tamu yang gua kenal secara pribadi dan sekarang kita kedatangan Alisa Maharani. Hai semuanya. Ini Alisa ini sosok yang menurut gua pinter sih. Orang orang pasti banyak yang udah bilang pinter, ya kan? Gua yakin seperti itu. Tapi cara dia berpikir itu menurut gua sangat-sangat punya wisdom, sehingga akan sangat cocok kalau kita kupas di sini. And Aduh, malu ah. thank you udah datang di sini, Al. Thank you juga udah ngundang. Iya, jadi yang kan pas dulu kita ngobrol awal-awal itu kan lu masih di visi ya, Betul, betul ya? Dan sekarang sudah menjadi pengendali bisnis nih ceritanya nih, correct, ya kan? heeh. Nah, boleh dong ceritain dikit bagaimana perjalanan dari visi terus sekarang ngerjain bisnis dan bisnis apa sih gitu? Oke, nah kalau misalnya kita ngomong, dari awal venture capital tuh bisnisnya beda banget loh sama operating, bisnis. Nah, bisnis modelnya kalau misalnya kita ngomong venture capital itu adalah kamu dikasih fund yang, kamu mesti investasi. Nah, rata-rata karena dulu aku mainnya seed stage ya, jadi bener-bener Wow, yang early banget gitu iya loh, iya, bener-bener yang istilahnya kita tuh menilai founder, kita menilai marketnya gitu loh. oke. Bahkan produknya pun kadang-kadang belum jadi. Tapi berani ya? Tapi we look at the market market potential dan Oke. how big it can get gitu. Nah, bisnis di sini adalah kamu make sure kamu investnya banyak, tapi you don't want to miss out on the next Google gitu loh. Oke, Or kalau mungkin di Indonesia, you don't wanna miss on the next Gojek gitu loh. ya, Jangan sampai kamu miss on these big opportunities. Nah, untuk sustain, bisnis venture capital, sendiri, itu butuh market otomatis yang besar. Karena kamu oke, kan basically harus dapat scale yang besar banget untuk bisa meng-cover fund kamu. betul, Dan fund kamu nih ratusan juta dolar loh. ya gede Dan banget, otomatis outcome-nya berarti dengan risk yang begitu tinggi, biasanya tuh minta 3 kali sampai 5 kali dari fund-nya. Nah, kalau kamu misalnya miss out on satu aja yang gede, you otomatis udah nggak bisa hit. oke, jadi esensinya seperti itu ya? Heeh, jadi Ah, bisnis modelnya sangat-sangat berbeda. Dalam arti dulu misalnya contoh salah satu metrik aku adalah aku nggak boleh miss ketemu semua startup yang diinvest oleh VC. oh, Ja tapi kalau misalnya bayangannya gini, heeh. sorry ya karena gua penasaran Iya, ya, nggak apa-apa. kalau misalnya ada dari 10 Mhm, opportunity iya, yang datang ke visi kamu gitu kan, mhm, itu persentase keberhasilannya itu kira-kira berapa persen? very low, very low Very low gitu, ya? very low. Mungkin di satu let's say, satu semester mungkin dari perusahaan Indonesia yang aku ketemu mungkin yang ratusan itu, Heeh. mungkin kita cuma invest satu 2 perusahaan. Oh, Dan itu kita nggak boleh make sure nggak boleh salah dan on top of that kita juga invest di luar Indonesia. Jadi Vietnam, Singapura, Thailand, Philippines, India gitu. Jadi kita dari semua universe itu kita harus ketemu dan, harus ketemu semua dan mengevaluasi. jadi lumayan stressful ya? It is, karena dari pagi sampai malam kerjanya kamu harus ketemu sebanyak-banyaknya perusahaan ini dan nggak boleh miss. Wah, ini gua kebayang sih, gua ketemu satu 2 perusahaan aja udah capek banget, ini ratusan. Dan kamu harus konsentrasi loh, karena kan these founders are pitching you. Ya, These founders are pitching you dan you have to be able to make a decision, ini worth nggak untuk dibawa ke tahap selanjutnya? Untuk kamu minta bos kamu untuk evaluasi ulang gitu loh. apa kira-kira contoh yang berkesan ya, yang berkesan? Mhm. Ini di luar topik dikit, tapi gue penasaran, apa contoh yang berkesan, "Ah, ini foundernya nih ngasal aja," kayak gimana sih, bisnis kayak apa sih? Kadang-kadang misalnya mereka gitu proyeksi marketnya terlalu optimistis itu, yang kayak kamu, "Hah, masa sih revenue-nya bisa segini dalam waktu, eee tempo segini panjang?" Itu satu. Mungkin kan, realita market yang dia masukin tuh nggak sebesar itu. Itu biasa Oh, adalah salah satu problem paling besar. Yang kedua,
ini founder ngerti nggak mengenai industrinya? Dia bilang, "Oke, gue mau masuk, gue mau bangun fintech, tapi giliran kita tanya mengenai regulasinya nih gimana nih? Kamu mau bikin payment platform, oke, license apa nih yang kamu butuhin? Pathway-nya ke license itu apa?" Zonk, nggak tahu. Banyak ya? Ada ya? Banyak banyak. Ini Oke. contoh aja, Ya contoh-contoh. contoh-contoh aja, atau misalnya dia bilang, "Oh, aku mau bikin beauty brand nih," satu simpel juga. Tapi kalau aku tanya distribusinya nanti gimana? Oh, ya udah cuma pakai Tokped, Shopee gitu. Padahal kalau kita lihat beauty brand, paling besar dia punya distribution tuh dari offline bukan dari online. Oh gitu ya? Betul. Jadi sebetulnya dia lebih banyak main di general trading sama modern trade. Ah, ini insight baru nih. Jadi lebih banyak yang offline trade ya dari Ada sekitar mungkin 60% itu offline penjualan. wah, Karena itu kita besar. karena kita kan ngelihat Indonesia tuh, eee, mungkin karena kalau kita lihat Indonesia ya, orang tuh masih mikir, oh Indonesia tuh cuma kayak kota besar seperti misalnya Jakarta, Surabaya, Medan. But if I go to places kayak misalnya aku ke Binjai, ke Klaten, ke Boyolali, yang berjaya itu adalah toko-toko kosmetik lokal. Oh, Dan toko-toko make kosmetik sense. ini yang adalah gatekeeper-nya yang kamu harus persuade gitu loh. Makanya kayak misalnya contoh Wardah lah, aku give Ya, very example, they grow on the backbone of these like large cosmetic players gitu yang di pasar-pasar. ya betul sih. Make sense sih. Iya iya iya. Itu bagus sih. Poinnya bagus banget. Nah, sekarang aku mau tanya deh ya. Kan Heeh. itu kan tadi di dunia visi kan. Terus Iya, akhirnya kamu moving ke bisnis nih. heeh, Bisnis kamu akan ketemu ini harus profit, ini harus operasional harus betul, dijalankan, betul, different game gitu kan. bener. Coba ceritain. Nah, kalau misalnya di dunia fisik kan kayak tadi aku cerita, you cannot miss gitu Ya, kan. Jadi it's error of, kalau ini ada satu istilah framework itu itu namanya error of omission, nggak boleh miss out. Nah, kalau misalnya di bisnis itu adalah error of commission. Kenapa? Profit margin kamu tipis, inventory tebel, profit margin kamu tipis, inventory tebel, biaya OPEX tinggi, ya. competition apalagi. Oke. Jadi it's a completely different ball game gitu loh. Kamu harus mikir setiap hari decision yang kamu buat benar atau tidak, dan apakah ini decision yang reversible atau nggak reversible. Jadi type 1 error atau type 2 error. Oke. Ini kalau boleh disebut bisnis apa sih, Al? Nah, aku kebetulan ngelanjutin bisnis keluargaku di dunia otomotif. Jadi completely different Kamu jadi 180 pembalap derajat. gitu? Enggak, Oh, aku enggak? pegang dealer mobil. Oke. Nah, aku pegang, dealer mobil salah satu inilah brand yang udah cukup lama ada di Indonesia. Boleh disebut nggak apa-apa Ya kok. boleh ya, nggak Boleh masalah boleh, ya it's ini, okay it's okay. ya aku pegang, brand Toyota. Oh, nice. Nah, kalau di sini ini beda banget karena permainannya adalah aku harus, overlook, misalnya contoh tim sales kita, ngecek apakah insentifnya sudah betul, apakah sudah at par, itu satu. Yang kedua, juga melihat misalnya contoh situasi ekonomi. Nah, situasi ekonomi kan berarti mesti pesen modelnya beda-beda dong. Nah, aku salah pesen model, itu bisa efeknya ke cash flow bisa 3 4 bulan. Oke, maaf, aku mau tanya, kenapa situasi ekonomi dan model itu bisa relevan? Nah, misalnya contoh ya, kita misalnya overall melihat gitu, kayak di daerah kamu jualan mobil, itu GDP driver-nya apa? Oke, Nah, terus? kalau misalnya ekonominya lagi turun, mungkin misalnya contoh secara leasing untuk mobil-mobil yang makin murah, itu biasanya semakin sulit. Karena kalau mobil makin Ah, murah, persentase orang membeli pakai cash lebih sedikit kan, yes, biasanya betul. tendensinya. Pasti lebih banyak rely sama leasing. Semakin banyak ekonomi sedang jelek, semakin credit loss dari leasing tuh makin tinggi. Ketika Mmm, credit loss makin tinggi, otomatis eligible buyer kamu berkurang. Market size kamu tambah kecil. betul. Jadi harus bisa, dan melihat juga misalnya contoh kompetitor kita, misalnya dari brand lain, dia ngeluarin mobil apa. Nah, begitu kita lihat, oh dia keluarin mobil ini, misalnya paket dia lebih baik, atau misalnya leasing dia lebih support gitu kan, dia lebih bisa terimalah NPL. Nah, itu Ah, kamu belum tentu bisa menang. oh, ini ini buat teman-teman tahu ya, kalau yang dijelasin sama Alisa tadi itu, kalau kalian mengalami itu lumayan challenging sih, karena yang Alisa lakukan itu kan ngelihat dari hulu ke hilir nih, ekonominya seperti apa, betul ya? Betul, Terus capacity buyer-nya nanti seperti apa, model yang tersedia itu nanti seperti apa, terus selera market terhadap Toyota juga seperti apa, betul. ya kan? Kayak misalnya contoh,
contoh ya, salah satu mobil di daerah yang kebetulan aku jual yang paling aku kan kebetulan bergerak di Sumatera Utara, Oke. yang paling laku tuh adalah Innova Reborn yang diesel. Oh. Kenapa ya? Karena jalanan di sana memang cocoknya dengan satu, diesel availability memang banyak tuh, yang satu, solar diesel masih gampang carinya. Yang kedua, jalanan di sana memang membutuhkan mobil yang tangguh, karena jalanannya itu masih berkeok-keok dari zaman Belanda tidak pernah dibetulkan. Ah, jadi karena kontur yang seperti itu yang paling cocok dan paling laku ya Innova Reborn tadi gitu ya? Iya, Oke, berarti ini pelajaran bagus juga karena kita harus tahu bagaimana market yang tersedia, situasi yang ada, baru menyesuaikan dengan produk kita punya kan gitu kan ya? betul. Memang itu aku bilang kayak misalnya contoh, kalau kita ada di Jakarta, ada kondisi, yang diciptakan oleh pemerintahan, daerah yaitu genap ganjil. Heeh, Nah, otomatis itu konturnya beda beda lagi, apa yang akan laku di sini adalah mobil yang bisa melewati genap ganjil yaitu EV. oke. Makanya penetrasinya tinggi gitu ya? Makanya di sini penetrasi tinggi Berapa, karena, Al? kalau nggak salah sekitar 30-an% terakhir Oh, kali lihat dari data Samsat ya. oke, iya iya iya. Heeh. Dia ngerti banget soal data, bagus. Karena basically sebagai investor harus punya data gitu kan ya? Betul betul. Kalau nggak Oke. salah sekitar segitu sih aku lihat dari data Samsat Jakarta, Nah, gitu. sekarang aku mau tanya, itu kan kemarin menjadi visi itu berkutat sama berbagai data yang banyak, Yes, berkutat sama situasi global, berkutat sama teknologi, tentu betul. saja. Terus sekarang di dunia bisnis berkutat sama pembeli-pembeli, berkutat sama market lokal gitu kan. Yes. Ada nggak sih ilmu-ilmu divisi yang kamu praktekkan di sini? Banyak sih sebetulnya kalau ngomong jujur salah satunya adalah ya kalau kita mau forecasting Heeh. gitu untuk, supply unit tuh sangat-sangat berguna nih skill-skill divisi adalah pattern recognition gitu loh. Jadi kita harus bisa recognize nih pattern mau kemana. Kita salah satu mungkin yang dealer yang beruntung tidak overstock di tahun, 2000, walaupun mungkin by model ada beberapa model yang overstock, tapi kalau aku lihat secara overall kita cenderung tidak overstock di tahun lalu. Nah, ini kenapa penting? Karena kalau overstock berarti kan cash kamu tertahan nih. Iya, Cash kamu tertahan otomatis, pasti margin kamu juga eroded over time. Karena iya, setiap itu mobil ada di stockyard itu bunga berjalan. betul. Jadi, buat aku tuh salah satu hal yang penting adalah gimana cash conversion cycle kita. Oke. Dan managing itu ya itu salah satu skill yang sangat-sangat berguna sih. Analytical, tahu oke prediksi, kurang lebih kita nih tahun ini dengan ada sikon A, sikon B, sikon C, aku mesti prediksi dari untuk 1 tahun loh. Mau beli mobil apa, mau beli Wow, mobil berapa nih di tahun ini. forecasting-nya jauh juga nih, 1 tahun Iya, berarti although masih banyak PR-PR jujur yang aku di bisnisku sendiri yang masih perlu diberesin, tapi forecasting tuh butuh setahun. ya, Karena kan kita order dari pabrik, of course betul, ada setiap bulannya kita dikasih kesempatan oleh ATPM untuk adjust lah gitu. Tapi tetap aja gitu, walaupun begitu kan mereka tetap butuh forecasting kan, namanya pabrik untuk betul, kapasitas. betul betul. Itu berarti ada sedikit perubahan ya ketika kamu masuk ke bisnis family ini, forecasting-nya jadi makin bagus ya? Ya, I hope so sih, kita banyak, beruntung lah ngomong jujurnya, dari situ dan aku juga belajar dari sana ternyata forecasting inventory itu di mungkin 1-2 tahun pertama, dengan cuma mengganti inventory mix kita aja tuh kita bisa naikin profit tuh hampir 1,5 kali lipat, cuma dari inventory mix aja. Nice one. Jadi aku juga awalnya, wow, I did not realize impact-nya sebesar itu gitu loh. Oke, awalnya kita decide kenapa mau ganti inventory mix, karena kontur market berubah, situasi ekonomi berubah, ini gimana kita oke kita ganti ganti ganti, kita ngerasain, oh profit kita naik ya waktu itu. Nice one. Ini teman-teman, ini harus didengerin ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan forecasting, tidak boleh meremehkan inventory. Karena gini, terutama buat teman-teman yang juga investor di saham, banyak yang nggak ngeh soal inventory juga, Betul, ya kan. Nah, coba teman-teman dicek. Kalau jadi user value udah ada tuh slot bener bener. cash conversion cycle-nya tuh dilihat tuh ya. Itu sangat-sangat penting dalam bisnis loh kalau, kemarin tuh aku lagi sempet ini ngobrol-ngobrol, sama suami kita lagi ngomongin soal ada satu saham gitu, saham bisnis cat coating buat, perahu sama cat
untuk, kalau nggak salah, cat untuk konstruksi, Mmm, gitu kan ada dua dua publicly listed company, we were talking about it at home kan. Terus aku bilang kalau misalnya kita ambil yang cat yang, marine coating itu kan dia base-nya B2B, yes, otomatis lumpy cash flow kan, iya, project base banget kan, dan otomatis dan itu pasti credit risk-nya jauh lebih tinggi. Tapi kalau kamu ngomong sama konstruksi kan dealing-nya cuma sama toko bangunan. ya, nature-nya seperti itu. Naturally cash conversion cycle is gonna be Iya very different. iya Jadi ya menurutku, cash is king sih in this iya, environment. Cash nice. is king, kalau lu bisa kuncinya any business ya harus bisa figure out gimana kamu mempercepat cash conversion cycle. Nice. Gue setuju sih soal ini sih, Al. Dan ini karena sekalian ngomongin soal mengendalikan usaha ya, Iya ini kan, sekarang jadi leader nih, ya kan, iya, ya nggak gampang sih, nggak gampang. Gue penasaran ini kan apalagi otomotif ya, di mana itu environment-nya itu kan biasanya very male dominated lah, ya let's be real. ya, nah itu challenging nggak sih? Oh challenging, challenging banget, dan apa, sebagai perempuan dan aku pernah ngalamin sendiri kayak kamu marah, let's say dengan hal maybe konteks yang similar dengan let's say, cowok marah dengan konteks yang sama itu bisa dianggap kamu emosional, Oh, gitu ya? gitu. Ah, ini mungkin emosional nih apa gitu, itu satu, itu very common bias lah menurutku. Ya Regardless walaupun kamu substansinya yang kamu marah, sama. mungkin sama orang itu sama. Jadi memang tuntutan jadi perempuan di dunia kerja memang biasnya lebih tinggi. Apalagi otomotif ya. Ya otomotif pasti ada, biasnya pasti lebih tinggi Ya dan itu ya. kamu mesti hadapin aja suka nggak suka, mau nggak mau. Kalau aku ditanya advice-nya apa, ya dihadapin aja suka nggak suka, mau nggak mau. Berarti memang memang ada, realistisnya memang ada gitu. Realitanya ada, and I don't think it's like it does good for any of us to sugarcoat it. Cuma memang, I rely a lot juga on mentor-mentor juga atau teman-teman. Kan kebetulan aku juga punya teman-teman perempuan lain yang di dunia kerja walaupun maybe not necessarily always di otomotif, tapi in other male dominated sector, dan we can ask gitu loh sama Iya. mereka gitu, kasus-kasus mungkin yang kayak, kasus-kasus di mana mereka malah menghadapi sesuatu hal yang sama. Ya mudah-mudahan kedepannya sih bisa kamu lewati semua sih. Iya, and I hope kedepannya lebih inilah, apa, dunia kerja ini butuh partisipasi wanita, bukannya enggak. Iya, gue setuju kok. Jadi hopefully lebih lebih friendly ke wanita ke depannya. Ya, hope so ya. Heeh. Oke, ini soal dunia kerja dan sekarang gue mau bahas sedikit soal investment ya. Yes, Terutama karena kemarin juga pas di visi dan ada perubahan-perubahan nih di dunia bener. investment sekarang gitu kan. Nah, kita cari data, kita baca data Yes. gitu kan. Terus gue menemukan bahwa sekarang kalau dulu kita ngobrol pas zamannya blockchain nih. Iya nih, zamannya kita masih zaman kripto ya? Zaman dulu kita suka riset juga, suka riset soal Yes, soal blockchain. Nah, sekarang itu udah mulai moving nih. Mereka ke AI, yes, artificial intelligence gitu ya. betul. Nah, banyak orang yang bilang bahwa oh ini emas yang baru. Kalau dulu kan gold 2.0 Bitcoin tuh. Iya ya. Sekarang AI gitu kan. Ya, What do you think Al, soal ini Al? I think it's interesting karena sebetulnya AI itu as a paradigm itu sebagai teknologi kita bisa lihat lah impact-nya tuh memang masif terhadap, mungkin dunia kerja, dunia belajar, et cetera. Kalau secara teknologi kayak nggak ada yang, disagree bahwa it's a very paradigm changing gitu, sama seperti what internet did and what mobile phones did gitu loh. Oke. Nah, yang mungkin kita mesti mempertanyakan adalah gini, capex, which is like all the investment that goes into AI versus the revenue potential of AI. Ah, Nah, kalau kita ini lihat apa revenue potential AI, ini tuh masih di I think, kalau nggak salah 10 billion to few billion gitulah, ya, versus yang udah masuk to the apa capex, it's in the trillions. ya, Jadi ada this big capex question gitu loh, iya. yang I think udah kalau nggak salah sekarang udah close to 1 triliun nih, capex-nya nih generate revenue-nya bisa segede capex-nya nggak?
Masih jauh sih. So I don't think that it's necessarily bad, dan kita lihat memang sudah ada few killer killer apps yang memang bisa reach that scale yang 10 billion. Salah satunya coding, Heeh, yang coding kayak misalnya contoh cloud gitu-gitu, cloud ya ya. coding etc. Yang satu lagi adalah ChatGPT Oh ya? yang bisa revenue-nya sebesar itu. Oke, Jadi yang kita lihat the killer apps ini. Tapi kedepannya menurutku akan lebih banyak killer apps oke. lainnya yang akan muncul. Cuma memang sekarang yang aku lihat itu kita harus separate out AI in two ways. Jadi ada yang memang the frontier. Jadi ada yang frontier model yang LLM ya, misalnya contoh kayak DeepSeek, Ya, kayak itu, kayak Qwen gitu-gitu, the investment in the AI itself. And then ada lagi yang application AI. Jadi ini misalnya contoh ada misalnya satu startup namanya Harvey, mereka tuh adalah bikin bikin kayak legal associate gitu loh. AI agent jadi legal associate gitu loh. So there are businesses like this going on, dan itu masih we shall see how it goes. Tapi the way I see it, kenapa memang ini investmentnya segede gini? Karena to build the best frontier model AI, ya, itu tuh butuh duit. duit Iya, karena betul sih. talentnya tuh luar biasa mahal to afford. Kamu lihat aja misalnya Mark Zuckerberg acquire ini apa Skill AI yang Iya, si Alexander Wang. Kenapa? Itu dia tuh cuma nyari talent. iya, betul sih. And I think like the fight for talent tuh udah kayak mungkin udah jatuhnya udah kayak sports team gitu loh. Gue mau Cristiano Ronaldo-nya nih. Iya, betul Gue sih. mau cari Di sisi berapa sih, ya kan? Lionel Messi-nya gitu loh. Gue mau Lionel Messi-nya, gue mau Cristiano Ronaldo-nya karena they believe that the people is there. The other option is also memang capex data center kita ini adalah ini cukup menarik sih karena kan data center kan require all these chips. Sedangkan yang bisa produce chipsnya cuma ada TSMC sama SML. Ah, benar. Dan if you take a look, ini aku juga baru ngubrak data nih sebelum aku datang ke sini nih. Oke, udah siap dia. Revenue-nya TSMC tuh dari tahun 2002 kalau nggak salah sampai 2026-ish naik 50%. Tapi capex-nya cuma naik 22%. Oh, nice. Ya cuma naik segitu, which means secara capacity there's a TSMC corong gitu loh. Iya. Yang membatasi kayak apa kemampuan kita untuk develop AI lebih jauh. Yang Ah, dulu katanya AGI bakal datang nih tahun 2027 dengan keterbatasan apa produksi all the necessary parts for data centers. Ya, I think it may take longer than what we expect gitu loh. ya. Karena ya ada delay-delay ini secara data center. Oh, itu dari Dan POV-nya. average data center butuh 2 tahun loh untuk Ya, dibangun. itu dari POV-nya ini ya, pengembangan AI, pengembangan chip, pengembangan data center ya. Iya. Which is, kurasa kalau TSMC sendiri mereka memang memang udah mikir gimana caranya biar kalau ngeluarin cost gak gede-gede amat sih. Ya itu makanya mereka capex-nya dibikin 22%, naiknya cuma 22%, tapi revenue-nya naik 50%. Untuk pengembangan jelek, tapi kalau gue sebagai presiden direktur TSMC ya ini Gue happy bagus. sih, gue juga happy sih. Oke. Tapi ini menarik ya, karena ini kalau di tempat gue pribadi, gue udah pakai AI itu karena bisa sangat reduce cost itu tinggi banget gitu. Bener, Apakah Alisa juga pakai itu juga? betul. Kalau aku banyak hal ya misalnya contoh kayak outsourcing for certain uh, yang dulunya mungkin aku perlu pakai sekretaris untuk nulis surat atau apa Heeh. gitu, I can ask AI to write very quickly. Untuk sekedar misalnya menyiapkan SOP gitu kan, dan apa stress testing SOP aku bisa pakai AI untuk ngecek itu. Jadi sebetulnya dan aku rasa juga bahkan misal aku ngomong sama kepala bengkel atau kepala cabangku, mereka juga pakai AI juga untuk menulis misalnya kayak apa personalized letter for apa buat customer. Iya, iya, iya. There's a lot of usage of AI yang kita pelan-pelan bisa pakai. Mulai adapt ya, Hah? mulai adaptasi ya. Mulai, cuma memang menurutku ya kalau ditanya apakah value-nya AI itu udah sebesar itu, I think it will get to that point, tapi memang secara terutama perusahaan kayak aku punya perusahaan sendiri, salah satu kita punya barrier untuk bisa adopt AI lebih baik adalah merapihkan database di dalam. Karena AI is structured kan, jadi otomatis database di dalam tuh harus rapih if you want to start tapping into AI. Itu setuju sih, karena kalau
database aja berantakan ya percuma juga nanti pakai AI Ya gitu kan. salah satu PR-ku adalah creating system supaya jadi AI ready. Gede itu kerjaannya, banyak ya. Iya, ya udah it will I don't think it will take us a short period of time to complete. Tapi memang aku udah sempat ngobrol juga sama beberapa startup-startup lokal di Indonesia yang memang ngerjain AI Heeh. dan, memang ya butuh that is your basic gitu loh. Karena kalau itu nggak ada, whatever AI turns out ya depends on what you bring in ya garbage in garbage out. Ya, bener sih, bener sih. Heeh, Itu gue setuju banget, dan gue sampai pada sebuah kesimpulan begini, bahwa karena kita mengalami masa-masa blockchain, mengalami masa-masa AI ya, heeh, kurasa AI dalam posisi yang sudah mulai proven, ke arah proven, sementara betul. blockchain itu masih samar-samar. Itu in my opinion ya. Mhm. Jadi sorry kalau ada yang berbeda pendapat, in my Mungkin opinion gitu. kalau blockchain tuh yang bener-bener akhirnya kepake adalah di dalam bank dipakai untuk settlement yang aku lihat yang bener-bener use case yang Nah, akhirnya kejadian and actually brings a lot of value adalah settlement interbank. itu aja ya berarti ya. So far yang aku lihat, maksudnya aplikasi tapi itu nggak menutup kemungkinan misalnya contoh blockchain for signing, for apa, itu memang sudah, ada beberapa negara di dunia yang lagi coba implementasi. Oke. Cuma ya again, how much revenue or cost saving potential itu masih I think beberapa hal yang kita masih belum tahu. Tapi Yes. at least what we know is Bitcoin is masih store of value, betul. Itu masih benar. Cuma what are the application on top of that? I think masih banyak PR dari engineer-engineer to figure out kan? Ya, dan mungkin kedepannya justru malah engineer itu di blockchain mungkin akan lebih spesifik jadinya. Mungkin cuman Bitcoin, sementara lainnya moving ke AI story. We have no idea soal itu kan. Tapi poinku adalah Mhm. sekarang itu kalau untuk di level seperti kita mungkin AI itu udah sangat-sangat banyak dipakai gitu kan. Gak usah kayak pemilik usaha, teman-teman karyawan, Betul, teman-teman betul, yang baru kuliah sudah mulai pakai itu, which is betul. penggunaannya oh udah mereka langsung rasakan gitu Yes, kan. yes. It will be interesting to see nanti ke depannya, satu, bagaimana penggunaan data, regulasi gitu will be quite interesting to see apakah ke depannya pemerintah kita akan ada regulasi nggak mengenai itu. Iya. Karena misalnya kayak contoh dengan adanya AI, contoh kita mau bikin konten gitu kamu udah nggak bisa tahu itu yang bikin konten AI atau Ah, manusia. iya betul. Terus one example atau mungkin yang kasus Grok yang baru kejadian di mana, banyak figur-figur atau artis-artis wanita dibuat, gambar tidak senonoh gitu via Grok dan, Mhm. salah satu pemerintah yang mengecap cukup keras malah Indonesia sama Malaysia. Oh, Jadi aku rasa it will be interesting to see the intersection dan kesiapan para pemerintah mengenai, aturan ya. mengenai aturan data. Karena kan ini all of these companies kan kita ada personal data privacy kan yang mesti kita jaga. Data apa sih yang kita boleh upload ke AI? Betul. Itu ya itu good point sih karena memang seharusnya tidak semua data itu bisa terpublish kan gitu kan. Dan apakah misalnya contoh AI itu boleh nggak sih pakai training data dari let's say, buku-buku atau hak-hak cipta dan hak karya? Wah, itu diskusi panjang lagi itu. Iya, jadi banyak implikasi-implikasi sebetulnya masih question mark sih. Ya kalau kalau dipikir-pikir memang mereka pasti ambil resource dari berbagai buku. Betul, kalau public domain nggak apa-apa, tapi begitu dia udah ada hak cipta seseorang, what happens? Ya. Dan misalnya aku bilang gitu, aku let's say J.K. Rowling gitu yang nulis Harry Potter. Aku pengen dong kamu bikinin cerita, cerita mirip-mirip stylenya Harry Potter gitu. Apakah itu secara, ini valid nggak? Apakah si J.K. Rowling tuh masih berhak mendapatkan hak cipta karena itu kan stylenya dia kan, Iya. style penulisannya dia. Itu kan jadi abu-abu sekali. Itu kayak kemarin yang kasus gambar itu ya. Iya, Jadi interesting teman-teman, implication. podcast ini tidak menjawab tetapi menambah pertanyaan buat kalian nih ya. Sorry ya, nggak aku karena jujurnya AI sendiri tuh lebih banyak pertanyaan Ya, daripada jawaban. gue setuju soal itu sih. Karena memang itu menariknya kan, diskusi kita itu Iya, menariknya. Dari sebuah pertanyaan ada kesimpulan, ada pertanyaan lanjutan kan gitu. Nggak ada selesainya, Bos. iya, Oke, itu terkait sama AI. mhm, Dan gue mau ke pembahasan selanjutnya itu tentang
duit Of gitu ya. course. Ini yang menjadi salah satu Mhm. pemikiranku ya, Mhm. karena kita itu udah melewati fase-fase seperti fintech dan kamu di Yes. dunia teknologi, di finance juga terkenal zaman dulu, bahkan sampai sekarang peer to peer, Of course. pinjaman gitu kan. Terus banyak nih di sekeliling ada orang yang masih pinjol gitu kan, Yes. which is Indonesia banyak banget sih. Gua kalau kemana mana ditanyain, untuk ngisi acara kasusnya hampir sama, pinjol 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 gitu kan. Mhm. Nah, padahal kalau aku perhatikan ya, di China sendiri gitu kan, ini data yang kita kumpulkan memang pernah di fase yang peak, Betul. 2014, 2015, Yes. itu fasenya peak sekali, ada 5.000 peer to peer di Yap, situ. betul. Tapi mereka kemudian realize bahwa, "Oh ini nggak oke nih," akhirnya di-cut, pak 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 pak, Benar. di-cut, tahun 2021 habis semua, Yap. 2021. Ini data yang kita kumpulkan. So, aku pengen tanya sama Alia sebagai orang yang pernah kerja di dunia internasional gitu kan, Ya. what do you think about this case gitu loh? Di luar, di Indonesia, gimana menurut Mungkin kamu? aku ngomong spesifik ke Indonesia ya. Mhm, What we are seeing with lending platform ini recently banyak yang berkasus ya. Kita ngomong ngomong apa adanya di mana memang NPL-nya jauh di atas ekspektasinya mereka sehingga untuk mengembalikan uangnya walaupun memang orangnya tahu gitu loh bahwa bahwa ini comes with risk gitu. Kalau nggak dia mana mungkin dapat bunga kan. Tapi yes. tetap aja kayak ada disappointment tertentu around this area. Nah, salah satu hal yang aku rasa cukup menarik adalah sebetulnya to serve people yang unbankable itu nggak semudah yang kita pikirkan. The re Setuju. the reason that they are unbankable to exist, ya karena memang tidak mudah untuk mengetahui how untuk credit scoring mereka, untuk mengerti profilnya mereka, ticket size-nya mau kasih berapa, nanti pengembaliannya seperti apa. It's not as simple. Not as simple, makanya kalau kita lihat di what happens ends up happening nowadays adalah aku lihat lending-lending yang sukses malah yang embedded ke platform atau embedded ke bank. Ah, Kayak ya, contoh, paling simple, one of the most successful, if you can call it peer-to-peer lending, tapi sebenarnya jatuhnya digital bank adalah Shopee Pay Later atau GoPay Later. ya karena udah embed ya. Is already embedded in the system, tiket size-nya ini, dan kita udah tahu pattern behavior purchase-nya. Oke, udah kelihatan sih. Udah kelihatan lebih mudah. Dan memang untuk serve ini, apalagi kredit tanpa agunan, is very very tough. Ya, betul. It's very very tough. There's a reason kenapa di Indonesia salah satu bisnis yang sukses-sukses jalan tuh adalah kayak contoh seperti Pusat Gadai Indonesia, Gadai Elektronik. Kenapa kalau kita ke daerah-daerah mahasiswa lihatnya gadai semua. Ya, Ataupun juga bisnis-bisnis seperti BFI for example. mhm. There's a reason menurutku memang yang fundamentally memang these people nggak semudah itu untuk membankkan mereka. Gue setuju sih. Aku setuju banget soal itu sih. Jadi memang 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 nggak mudah. Dan aku ada cerita kemarin itu, bukan kemarin sih, sekitar Heeh. 2-3 tahun lalu itu ada satu klien dan dia itu punya koperasi. Mhm. Kalau punya koperasi, maksain untuk ngasih kredit ke pihak-pihak yang sebetulnya ya tadi ya nggak unbankable gitu ya, yang tidak diterima oleh bank, Mhm. tetap dipaksain, akhirnya ya NPL-nya naik, collapse. Itu very common. Ya, Very very apa, common, makanya aku melihat sebetulnya perannya Pegadaian, perannya Gadai itu sebetulnya sangat penting di ekosistem negara di mana there's not enough to bank everyone gitu loh. Jadi otomatis orang dipaksa untuk memiliki aset yang bisa digadaikan. ya, good point. Jadi kalau misalnya pun mereka mau pinjam harus ada asetnya. Heeh, ya kayak contoh kita kalau lihat ke pasar-pasar, kenapa selalu ada gadai emas satu di sana, at least si ibu-ibu dia buat working capital, ya udah dia gadain emasnya, beli bahan-bahannya, masak, ya udah abis itu jualan, nanti pulang ya ambil lagi emasnya. Karena ya it's hard to predict their cash flow, it's hard to predict apa income-nya mereka, therefore ya untuk mendapatkan jaminan supaya bisnisnya bisa berjalan. Karena yang salah satu paling
berjalan secara lending itu adalah ya platformnya Alibaba. Betul. Karena dia ada Alipay, kamu tahu payment behavior-nya dia seperti apa, embedded di dalam sana tuh ada kayak Sesame kreditnya, jadi mereka tuh ada credit scoring-nya juga, karena semuanya dilakukan di platform, Alibaba, otomatis you collect a wealth of information that mungkin other platforms gak dapet. Yes, itu udah another level lagi sih, karena dia juga udah ekosistemnya udah gede banget ya. Ya kalau di Indonesia makanya aku kasih contoh ya kayak Shopee PayLater ataupun juga, ini. Nah makanya kenapa peer to peer itu semua pada masa sebelum aku keluar tuh, aku inget banget semua peer to peer lending tuh lagi mau cari BPR. Sampai waktu itu I kid you not, aku lagi di launch, ketemu sama makelar nawarin, "Eh kamu ada startup nggak yang mau beli BPR?" Oh, Kenapa? Karena supaya untuk balance yang penerimaan uangnya. Karena kalau penerimaan uangnya peer to peer lending secara regulasi kan jauh lebih ketat. iya, setuju sih. Jadi source of funding-nya tambah ribet. Jadi dia punya NIM-nya tambah tipis. Nice one. Gue jadi tahu beberapa hal dari Alia soal itu. Oke, thank you. Oke, Al, ini soal peer to peer nanti kita ngobrol, soal mobil udah ngobrol. Heeh. Terakhir gue mau tanya nih, Alia sekarang posisi investmentnya itu seperti apa? Kalau aku, sebetulnya cukup konservatif sih Mm-mm. orangnya, nggak aneh-aneh. What I've been trying to do is actually diversifying from a macro standpoint dari Indonesia. Oke, Karena aku melihat, aku kan exposure secara bisnis besar yes. ke Indonesia. Dan aku ngelihat bahwa rupiah ini makin lama kok, wah secara long term kayaknya kalau kita lihat secara prediksi currency, kayaknya kita punya currency loss tambah tinggi. Oke. So actually I've been diversifying to go outside of Indonesia. Oh, I see. Kenapa? Karena bukannya aku gimana, cuma aku ngerasa supaya aku ada buffer secara currency. Oke. Karena kalau lihat di Indonesia, aku dulu pernah kalkulasi, this was like zaman waktu itu market lagi jeblok, terus lagi duduk-duduk iseng-iseng di rumah ngitung, berapa sih aku mesti dapat returns supaya aku bisa dapat sama kayak aku taruh uangku di US dollar gitu loh. Di Indonesia, kalau kamu invest di pasar saham, kalau kamu nilai secara US dollar, itu FX loss-nya kalau per tahun lalu, it can easily bisa minus 17%. Wow, 12% ya? Heeh. Karena memang kita pelemahan rupiah mungkin 1-2 tahun terakhir ini kan sangat ini ya, sangat pesat ya Heeh. terhadap US dollar ataupun Sing dollar ataupun Euro CHF gitu. Nah, otomatis when I think about ini, I look if I want to invest in Indonesia, aku nggak bisa lihat cuma secara rupiah doang. Yes. Aku mesti lihat misalnya capital gain secara rupiah segini, kena pajak segini. Terus nanti kalau aku convert jadi US dollar, rugi berapa FX-nya? Jadi lebih banyak variabel yang dihitung ya. Iya, kalau dulu aku mikir cuma, "Oh ya udah kalau di sini kan enak ya, ya udah bisa 30%, 40% di Indonesia, wah keren banget," gitu. Tapi 30-40%-nya setelah dipotong minus pajak, minus FX gain, kok nggak berasa bagus ya? Sedangkan let's say kamu di luar negeri bisa dapat without that, apa ya, depreciating currency. Make sense, make sense. Oke, yang kamu sampaikan itu make sense ya, karena memang jadi yang disampaikan sama Alia itu adalah membuat kayak semacam hedging kali ya. Iya, Jadi melindungi dari kerugian-kerugian karena currency, mhm, karena rupiah kita mengalami penurunan ya, iya, depresiasi kan gitu kan. Nah, ada sebuah petuah nih dari Howard Marks iya, yang yes, beliau itu bilang bahwa investing is not a winner's game bener, but a loser's game. betul, Seperti itu ya. heeh, Dan ini menurut gue bagus banget sih. Menurutku yes, bagus banget. Kenapa? Karena beliau itu menyampaikan bahwa dalam investasi yang paling penting itu gak usah ngincer alfa, bener, tapi menjauhi sebanyak mungkin risiko. betul. What do you think about this? Menurutku it makes a lot of sense, especially kalau tergantung paradigm investment kamu. Kalau kamu in a VC world di mana your target is 2 to 5x gitu, you're doing a winner's game. Tapi kalau kamu you are a average retail investor, aku, Mas Andika ataupun siapa, then for us it's much more important adalah untuk jangan rugi daripada lebih baik gua istilah lebih baik gua FOMO daripada gua nangis gitu. Nangis portonya lebih baik gua FOMO daripada
portonya merah kalau Oke, aku. iya, Dan kalau kita main secara kita average retail want to do well, sebetulnya yang paling penting adalah kita bisa hit a certain percentage and compounded over many years, we can already become quite wealthy by that gitu loh. betul sih karena kebanyakan orang Carinya multi terlalu bagger terus ya. ya dan itu tiap tahun loh maunya loh, Iya, mau tiap tahun 300, 400 gitu loh. ya kan It's nggak not make sense, realistis gitu enggak loh. enggak, Lebih baik ya kalau kita lihat bahkan misalnya contoh Warren Buffett. Kita lihat trajektori dia. Dia itu baru bisa benar-benar dibilang wealthy itu I think the age-nya udah 60 or 70. iya Yang benar-benar dia yang apa exponential growth. iya, Kenapa? Ya karena that compounding power itu. betul, Dia nggak, kalau kamu lihat stylenya Warren Buffett not every year is a multi-bagger. iya Year for him. iya. But you invest in business with good fundamental value, kamu understand the nature of the business, kamu understand the nature of the competition, what's going on, and they can generate a certain amount of yield for you every year, then you're happy to hold that business for a long time. Nice one. Oke, nice one. Nah, ini kan ada yang nonton kita itu terutama di value Hmm? itu banyak yang punya background bisnis juga Ya, dan sekaligus investor. Kebanyakan mereka tuh gini, mereka struggling dalam usahanya. Dalam mm-mm, artian, gue tiap hari itu dari pagi sampai malam harus ngurusin bisnis. pasti. So, porsi untuk belajar investment itu kecil. Mm-mm. Tapi pengennya tetap investing gitu, Ya, ya kan? Ada nggak advice buat mereka untuk hal ini? Dari kalau terutama kamu sosok leader wanita, banyak juga wanita yang nonton ini ya, soalnya. So, tolong kasih advice ke mereka. kalau misalnya kita mau spesifik beat the market, banding sama kayak Lok Lak Tuong gitu-gitu yang all these like people who are 100% their job is just to invest, you will not be able to stock pick better than them. Gue ngomong padanya aja. Iya, oke. Karena you don't have the time to pour over the details untuk ngomong ke industry leader, untuk ngomong ke industry expert. But kalau sebagai kayak aku, we can always pick up on general big themes gitu loh. Aku biasa investasinya lebih baik main tema dan benar-benar udah understand the business dulu gitu loh. Tema-temanya apa sih gitu, makroekonomik apa. Itu aku rasa tidak terlalu makan banyak waktu untuk belajar dan mengerti. Just over the weekend ini apa ngubek-ngubek misalnya kayak contoh kayak database value-nya Mas Andika atau ngubek-ngubek kayak aku suka ngubek-ngubek investment letter kayak Howard Marks gitu-gitu atau baca a few leaders what they are thinking about in terms of that space etc. You can actually do a lot of the research. Yang penting kamu tahu fundamental ya. Cuma kalau kamu mau ngarepin you can beat the stock pickers dengan kamu punya tanggung jawab bisnis kamu. Let's be realistic lah. Ya, So you look for, rather than looking at that, you look for long term business yang dimana long term good business, good value business yang kamu percaya ya udah, I'm happy to hold this even for 4 or 5 years. Dan margin of safety-nya ya kamu make sure juga tinggi gitu loh. Jangan invest lagi di pucuk. Aku kalau ngelihat sesuatu invest lagi di pucuk tapi nanti bisa rally lagi. Iya, aku tahu bisa rally lagi, tapi kerugiannya ke kamu bahkan berapa waktu untuk recover. betul. Rugi waktunya tuh panjang ya. Nah itu rugi waktu, kerugiannya apa? Compoundingnya yang kamu miss out on. Yes. Ini pesan yang penting ya, karena pebisnis, investor harus realistis, ya Yes, kan? Ya nggak usah ngarepin beat stock picker sepanjang terkompon dengan waktu yang panjang itu udah oke lah. Kan yes. seperti itu kira-kira. Karena So, kan kamu ngarepin cash flow dari bisnis kamu kan akan masuk terus kan ya, over time. Dan cash flow kamu ini lama-lama akan bisa menjadi aset gitu, aset base kamu. ya setuju sih, setuju sih. Artinya kan memang mereka hidupnya juga dari usaha gitu kan. Betul. Duit gedenya di situ. Mm-mm. So investment ya untuk ngejaga biar kamu tetap kaya kan gitu kan dan tetap Betul, mikir dalam artian seperti itu. betul. Gitu ya. Very different lah. You are talking about capital preservation against inflation. Exactly. You are not thinking about like I am gonna be a multi-bagger, I'm gonna be like apa 300% gitu. In fact, most big fund managers, if you take a look at kayak Bridgewater, you take a look at Renaissance, etc. Mereka pasti Iyalah. ada tahunnya rugi. Mas, Iya. mereka nggak tiap tahun Iya. Betul sih. ini multi bagger, malah rata-rata ya udah di 20, 30, ya Iya. segitu-gitu aja. Memang normalnya segitu karena ekonomi juga tumbuhnya berapa sih? Kalau udah
gap-nya jauh sekali tuh udah nggak normal kan gitu kan Kal sebetulnya. betul, karena kan everything is dependent on GDP, global GDP. Nah, kalau global GDP-nya yang nggak jalan, ya otomatis ya pasti you cannot, apa ya, create outcome yang significantly far from that. Ya, setuju. Oke, thanks Al, Thank udah you. kasih insight yang banyak banget dan serius serius. Jadi karena kita dari dunia yang berbeda ya. Banyak banget. Dunia yang berbeda, enggak lah, sama-sama investment juga. Ya, tapi kamu punya background dari visi which is aku nggak pernah. So, Mhm, aku belajar banyak soal ini, terutama dari visi mindset gitu ya. mhm. Dan aku yakin juga teman-teman yang nonton ini dapat banyak knowledge. So, terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Mudah-mudahan ini akan jadi tambahan pengetahuan buat kalian dan berguna dalam menentukan investasi kalian. So, itu aja. Mhm. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Thank you and bye-bye. Thank you.